Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Triastuti dari Prodi S1 Manajemen 7 pagi, NIM 241220149. Di sini di sini saya akan menjelaskan UAS seminar manajemen bisnis tentang bisnis nasi copot QQ. Untuk di soal yang pertama yaitu ada apa yang menjadi penawaran dari bisnis Anda. Penawaran dari bisnis nasi copot QQ yang saya jalankan bersama rekan-rekan saya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas rasa, harga yang sangat terjangkau, makanan yang praktis untuk dimakan di mana saja, dan kualitas produk yang dimiliki oleh nasi copot QQ menjadi nilai tambah bagi konsumen penikmat nasi copot. Untuk di soal yang kedua yaitu ada bagaimana proses pemilihan bisnis yang dipilih saat ini. Mengapa Anda menentukan bisnis ini? Saya dan teman-teman mendirikan bisnis ini karena terinspirasi dari lingkungan sekitar kami. Banyak dari mahasiswa yang berangkat pagi tidak sempat untuk sarapan atau lupa untuk sarapan. Akhirnya saya dan teman-teman memilih bisnis ini untuk mempermudah mahasiswa. Tidak hanya itu, harga nasi copot sangat ramah di kantong mahasiswa dengan kualitas rasa yang tidak jauh beda dengan nasi coklat di luar sana. Di soal yang ketiga yaitu sesuai dengan analisis konsumen, siapa saja yang menjadi target pasar bisnis Anda. Untuk yang pertama mahasiswa, yang kedua dosen, ketiga staf karyawan kampus, yang keempat yaitu teman terdekat. Di soal yang keempat yaitu siapa yang menjadi kompetitor bisnis Anda baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah teman yang sama-sama berjualan dengan menu yang berbeda. Secara tidak langsung adalah kantin yang berada di kampus. Untuk di soal kelima yaitu hal apa saja yang telah dilakukan untuk menambah jumlah pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan dengan memperbaiki kualitas rasa, kemasan, serta memberikan promo untuk hari tertentu agar menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Untuk di soal yang keenam, yaitu ada berapa jumlah pelanggan yang Anda miliki saat ini, berapa jumlah pelanggan yang melakukan repeat order. Kurang lebih dari 70%, 70 pelanggan yang repeat order yaitu 40%. Untuk di nomor 7 yaitu bagaimana peranan digital marketing dari bisnis Anda, seberapa efektif, peningkatan merek, peningkatan keterlibatan pelanggan, analisis dan pengukuran kerja, fleksibilitas dan penyesuaian. Di soal yang ke-8 yaitu ada ada berapa banyak pelanggan yang dapat diperoleh dari marketing baik yang konvensional maupun digital marketing. Kurang lebih 70 pelanggan. Untuk di soal nomor 9 yaitu pemasaran mana yang kalian rasa lebih efektif oleh bisnis Anda dan mengapa, jelaskan argumentasinya. Nah, di sini saya memilih pemasaran digital. Argumennya yaitu pemasaran digital memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan bisnis untuk menargetkan audiens spesifik, mengukur kinerja kampanye secara akurat, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui berbagai platform online. Untuk di soal yang ke-10 yaitu ada proses negosiasi yang sudah dilakukan agar bisnis yang Anda berjalan di tahap-tahap awal. Yang pertama yaitu persiapan. Di persiapan ini ada kumpulan informasi tentang pihak lain, kebutuhan mereka dengan konteks industri, serta tentukan batas dan parameter untuk negosiasi. Di poin kedua yaitu ada negosiasi dan penyesuaian. Di sini ada lakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, serta identifikasi titik tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Di poin yang ketiga yaitu ada evaluasi dan umpan balik. Di sini ada evaluasi proses, negosiasi, dan hasilnya, terima umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Di soal yang ke-11 yaitu ada pengelolaan keuangan bagaimana terapkan pada usaha tersebut sehingga efektif dan efisien. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran yang cermat, pemantauan arus kas secara berkala, pengelolaan utang yang bijak, prioritas pengeluaran yang mendukung pertumbuhan, dan lain sebagainya. Yang ke-12 yaitu risiko apa yang dihadapi oleh bisnis Anda ini dan bagaimana cara mitigasinya. Yang pertama yaitu risiko bahan baku. Diverifikasi pemasok bahan baku, mencari sumber bahan baku alternatif dan menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok utama. Untuk yang kedua yaitu risiko perubahan harga. Mitigasinya menggunakan kontrak harga jangka panjang dan memasok melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon dan menyusun strategi harga yang fleksibel. Untuk yang ketiga yaitu risiko persaingan.
Mitigasinya yaitu identifikasi keunggulan pesaing, terus tingkatkan kualitas dan inovasi produk, serta bangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang baik. Untuk yang terakhir yaitu risiko perubahan selera konsumen. Untuk mitigasinya yaitu lakukan riset pasar secara rutin, terapkan strategi pemasaran yang responsif terhadap tren, dan diverifikasi menu sesuai dengan selera pelanggan. Untuk yang soal ke-13 yaitu bagaimana gambaran umum tentang struktur organisasi pada usahamu. Yang pertama yaitu ada divisi operasional. Di sini bertanggung jawab bagian produksi, pengadaan, dan distribusi produk atau layanan. Yang kedua yaitu divisi pemasaran. Di sini ada penangani strategi promosi, pemasaran, dan penjualan produk. Ada juga yaitu divisi keuangan, bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan laporan keuangan, serta divisi sumber daya manusia, yaitu rekrutmen, pelatihan, manajemen sumber daya manusia. Untuk di soal ke-14 yaitu bagaimana kondisi perkembangan bisnis kalian saat ini. Nasi Cokot saat ini tidak lagi berjalan dikarenakan kesibukan rekan-rekan saya untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah saat ini. Untuk yang 15, di soal 15 yaitu bagaimana prospek bisnis Anda saat ini. Untuk prospek pemasaran sangat menguntungkan bagi saya dan rekan-rekan saya karena target pasar yang sangat bagus. Di soal nomor 16, akan dibawa kemana bisnis Anda ini dan apa keinginan Anda di masa depan terkait bisnis ini. Bisnis nasi copot itu dapat diperluas dengan diverifikasi menu, ekspansi lokasi, pemasaran digital, dan pelayanan pelanggan unggul. Pertimbangkan juga kemitraan praktik berkelanjutan dan terus berinovasi operasional. Evaluasi penyesuaian rutin perlu dilakukan untuk menjaga daya saing dan kesuksesan di masa depan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.